Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hukum halal haram pendidikan agama Islam sekolah dasar kelas 6. Sebelum kegiatan pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya agar kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu: 1. Menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. 4. Membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan 5. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, definisi halal haram dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara umum dan secara khusus. Yang secara umum yaitu halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan menurut definisi khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Dan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Setelah kita mengetahui definisi hukum halal dan haram, sekarang kita akan membahas dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sedangkan dasar hukum halal dan haram yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga Al-Sunnah. Al-Sunnah adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis adalah Al-Sunnah, merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis atau Al-Sunnah berfungsi sebagai menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah supaya atau kemampuan. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Siapa yang berhak melakukan ijtihad dan memberikan fatwa? Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas suatu pertanyaan disebut fatwa. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau singkatan MUI
yang bisa beristihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Berikutnya, sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, yaitu zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab yang kedua adalah sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu mempelajarinya. 3. Yaitu proses. Halal atau haramnya suatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Halal atau haram, kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Dari penjelasan apa yang telah saya sampaikan di atas tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, halal artinya boleh atau dibolehkan. 2. Definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. 3. Haram artinya dilarang, tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. 4. Definisi haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Yang kelima, hukum halal dan haram sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan atau diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dasar utama hukum halal dan haram yaitu adalah Al-Quran. Yang ketujuh, dasar kedua hukum halal dan haram adalah al-hadis atau al-sunnah. Dasar ketiga hukum halal dan haram adalah ijtihad atau fatwa ulama. Sebab-sebab halal dan haram, zat asal benda, sifat asal perbuatan, dan proses pembuatan atau usahanya. 10. Penerapan dalam sikap. Mengakui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan makhluk. Penerapan dalam perbuatan, semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Penerapan dalam konsumsi, menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Barang yang halal adalah barang yang sudah bersertifikat halal dari MUI. Yang terakhir, kehalalan suatu produk dikeluarkan oleh BPJPH,
berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, semata-mata itu datang dari diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.